Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang Cisco. Jadi apa itu Cisco? Jadi permulaannya gitu loh. Jadi kayak introduksi saya terhadap Cisco. Saya akan menjelaskan dari Cisco Networking Academy terlebih dahulu. Jadi Cisco Networking Academy adalah program pendidikan global yang diselenggarakan oleh perusahaan teknologi informasi terkemuka Cisco Systems. Program ini didirikan untuk memberikan pelatihan dan sertifikasi dalam bidang jaringan komputer dan teknologi informasi, atau bisa kita bilang TKJ atau teknologi komputer jaringan. Lalu Cisco Networking Academy menyediakan kurikulum pembelajaran online yang mencakup berbagai topik seperti jaringan komputer, keamanan jaringan, pengembangan perangkat lunak, dan teknologi cloud. Jadi Cisco adalah suatu vendor dalam dunia pernetworkan atau jaringan, dan dia memiliki networking academy sendiri. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, dia memberikan berbagai kurikulum pembelajaran online yang mencakup berbagai topik pula, seperti jaringan komputer, keamanan atau security, lalu pengembangan perangkat lunak atau bisa kita bilang membuat aplikasi mungkin, dan teknologi cloud. Jadi lanjut, peserta dapat mengikuti kelas-kelas ini untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk merancang, mengelola, dan mengoptimalkan jaringan komputer. Program ini juga mempersiapkan peserta untuk mendapatkan sertifikasi industri yang diakui, seperti Cisco Certified Networking Associate atau CCNA, dan Cisco Certified Networking Professional atau CCNP. Jadi dengan kita mendapatkan sertifikasi yang diakui oleh industri-industri lain, kita dapat dengan mudah mendapatkan, bisa dibilang, pekerjaan dan lain-lain. Lalu Cisco Networking Academy juga bekerja sama dengan lembaga pendidikan seperti perguruan tinggi dan organisasi nirlaba di seluruh dunia untuk menyediakan akses ke pelatihan teknologi informasi yang berkualitas tinggi dan meningkatkan ketersediaan tenaga kerja terampil di bidang jaringan dan teknologi. Lalu The Old Alphabet Subproduct. Mungkin beberapa teman ada yang pernah mendengar apa itu The Old Alphabet Subproduct. Kata atau istilah tersebut merupakan istilah yang digunakan oleh Cisco untuk menamai produk pertama kali mereka pada era 90-an. Karena perusahaan Cisco merupakan produk atau vendor yang pertama dan hingga kini masih memimpin dunia jaringan networking karena cara kerja dan spesifikasi dari alat mereka lah yang bisa memudahkan dunia jaringan tanpa memiliki soal waktu, tempat, hingga platform yang digunakan. Lalu di bawah ini adalah beberapa contoh produk keluaran Cisco pertama kali, yaitu seperti AGS atau Advanced Gateway Server, lalu ada MGS yaitu Mid Range Gateway Server, dan CGS juga atau Integrated Gateway Server, dan AGS Plus yaitu Advanced Gateway Server Plus. Lalu di sini asal-usul Cisco. Jadi kemunculan alat ini dimulai dari tahun 1980, di mana penemunya yaitu sepasang suami istri yang dahulu bekerja pada perusahaan komputer sedang mengalami kesulitan karena komputer pada saat itu tidak dapat bekerja terlalu cepat, baik untuk melakukan komunikasi atau kegiatan yang lainnya. Nah, pada akhirnya keduanya, si suami dan istri, mencoba menciptakan gateway yang pada saat itu diletakkan di ruang tamu mereka. Nah, di tahun 1984 inilah
Akhirnya lahir produk Cisco yang menjadi awal kemunculan dunia networking. Kemudian di tahun 1992, barulah didirikan sebuah perusahaan yang memiliki nama sesuai produknya, yaitu Cisco System. Jika dilihat dari sejarah asal, usulnya dapat diketahui bahwa nama ini menunjukkan sebuah alat, bukanlah sebuah perusahaan. Barulah ketika alat ini diciptakan, penemu mendirikan perusahaan sesuai dengan nama produk yang ditemukan ini. Kemunculan produk ini diketahui telah mengubah dunia networking hingga saat ini. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu merujuk ke pengertian dari alat ini. Jadi dari segi alat Cisco adalah sebuah peralatan yang dipakai pada jaringan area yang luas atau disebut dengan WAN atau Wide Area Network. Alat ini juga sering disebut dengan Cisco Router. Alat inilah yang akan membantu informasi supaya dapat diteruskan ke berbagai alamat yang jaraknya jauh maupun dikirimkan ke jaringan komputer yang lain. Lalu di sini ada beberapa sertifikasi pada Cisco. Jadi lulusan Cisco Networking Academy nantinya akan mendapatkan sertifikasi internasional yang diakui oleh industri internasional, yaitu jika baru memulai kita bisa mendapatkan sertifikasi CCT. Lalu ada juga CCNA atau Cisco Certified Networking Associate. Lalu ada yang sudah profesionalnya, kita bisa mendapatkan CCNP Enterprise, CyberOps Profesional, DevNet Profesional, CCNP Collaboration, CCNP Data Center, Security, dan Service Provider. Lalu ada yang sudah expert atau yang paling akhir, CCIA, Enterprise, dan seterusnya. Jadi apakah kita bisa misalkan baru mulai mendapatkan sertifikasi pada Cisco harus bisa langsung ke expert? Kalau itu sih tentu saja tidak bisa. Jadi kita harus mulai dari awal. Jadi nanti kita dari sini lalu dari associate ke profesional baru kita ke expert. Jadi Cisco menyediakan berbagai sertifikasi, berbagai bukti penguasaan materi networking. Sertifikasi utama yang dicari perusahaan adalah CCNA, CCNP, dan CCIA. Dengan CCNA, seseorang menguasai dasar-dasar Cisco dengan biaya sekitar 4 juta. Jadi kalau nanti kita saat mengambil sertifikasi, ketika kita mau melakukan sertifikasi secara online ataupun offline, nanti kita membutuhkan biaya sekitar 4 juta. Lalu CCNP biayanya sekitar 8 juta. Dan CCIA biayanya sekitar 40 juta, tentu saja paling tinggi karena dia paling expert juga. Jadi bisa dibilang dengan sertifikasi ini kita bisa mendapatkan advantage yang lebih dibanding pegawai lainnya. Lalu materi sertifikasi bervariasi. Contohnya untuk keamanan jaringan, seorang bisa mengambil sertifikasi CCNA, CCNP, atau CCIA di bagian keamanan. Jika tertarik kepada konfigurasi wireless, pilihan sertifikasi adalah CCNA, CCNP, atau CCIA di bagian wireless. Jadi seperti itu kurang lebihnya. Ya mungkin untuk perkenalan dari Cisco System atau Networking Academy dan yang lain-lainnya sampai di sini saja. Dan terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Saya Fauzan Abdul Fadil Rahman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.